dude. Watch what I do to this fool. Dude. Wait till this little bitch comes out. Oh, this fool's about to catch a bullet. Hey, don't grab me. Pertengkaran ini terjadi di sebuah klub pada tanggal 5 Oktober tahun 2010. Seth Binzer alias Shifty Shellshock terlibat perkelahian dengan seorang penjaga keamanan setelah diusir dari klub karena terlibat perkelahian di dalam. Gangster, narkoba, dan kekerasan sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup Binzer. Bagi Shifty, perkelahian, pencurian, dunia tipu-tipu, dan bahkan perampokan bukan hal yang baru. Bahkan nama Shifty melekat pada dirinya. Sebagai anak seorang sutradara yang cukup dikenal, ternyata nggak membuat Shifty hidup nyaman. Masa remajanya dihabiskan di jalan, berteman dengan kekerasan dan obat-obatan, menjalani hidupnya sambil berjuang dengan kecanduan, sesuatu yang pada akhirnya juga merenggut nyawanya. Walaupun sempat dikenal bersama dengan Crazy Town lewat single Butterfly, tapi ternyata kisah hidupnya tak seindah lagunya. Di akhir hayat, dia terus berjuang dengan kecanduannya dan sempat hidup berpindah-pindah. Bagaimana kisah Shifty? Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Seth Brooks Binzer, atau yang lebih dikenal dengan nama Shifty Shellshock, lahir di Los Angeles pada tanggal 23 Agustus tahun 1974. Seth adalah putra dari seorang sutradara yang bernama Rollin Binzer, yang juga membuat film dokumenter The Rolling Stones Ladies and Gentlemen yang dirilis pada tahun 75. Sementara ibunya, Leslie Brooks, mantan model yang bekerja sebagai pembaca berita. Tumbuh di lingkungan hiburan, seni, dan film, secara nggak langsung membuat dunia ini nggak asing baginya. Tapi di satu sisi, hal ini juga membuat Binzer tumbuh dalam kebingungan. Ibunya menggambarkan Binzer sebagai anak kreatif tapi liar, yang sering terlibat masalah kecil. I grew up in LA. Yeah, I'm an LA kid, and I went to a lot of schools, but I went to Emerson. Were you a bad kid? I was a super bad kid. Selain membuat masalah, Binzer juga termasuk anak yang aktif. Mulai dari olahraga ekstrim seperti motor trail dan skateboard, menggunakan nama Romeo sebagai punker, ikut break dance dengan nama Paco, dan juga anak kulit putih yang ikut dalam kompetisi rap freestyle di LA. Bahkan katanya Binzer sudah mulai menulis liriknya di usia 12 tahun. Tapi di satu sisi, Binzer selalu terlibat dalam masalah, bahkan kriminal. Selain mencuri dari toko, Binzer bahkan pernah menjadi pengedar narkoba. Dan setelah drop out dari sekolah, Binzer semakin liar, bergabung dengan gangster dan hidup di jalanan, mulai mengkonsumsi obat-obatan termasuk marijuana dan alkohol. Dalam sebuah wawancara, Seth Brooks Binzer alias Shifty Shellshock pernah mengatakan kalau dari dulu dia selalu licik. Sudah mulai mencuri dari toko sejak kecil. Dan dalam urusan wanita, dia juga mengaku selalu licin. Bahkan nama Shifty yang berarti licik atau tidak bisa diprediksi, memang melekat pada dirinya, mencerminkan sifatnya yang gelisah dan penuh kontradiksi, baik di kehidupan pribadi maupun di atas panggung. Dan dalam urusan mencari duit, selain terlibat sebagai pencuri dan pengedar narkoba di masa remaja, Binzer juga pernah mengambil berbagai pekerjaan di dunia hiburan. I was in all the continuations. I got kicked out of the district. I think I had a little dyslexia, but I was also like skater, graffiti artist. Like everything I did was creative. Right. Like I didn't want to. I didn't really excel at school, but I excelled at other things. Dia pernah menjadi hiburan di produksi Hollywood, termasuk peran kecil dalam film yang berjudul Clifford yang dirilis pada tahun 94, membintangi iklan Levi's dan mempromosikan klub malam di Los Angeles. Dalam sebuah wawancara lain, dia juga menceritakan bagaimana dia mencoba merampok seorang pengedar narkoba yang menghinanya, yang berujung pada pengejaran oleh polisi. Walaupun berhasil kabur sementara waktu, Binzer termasuk ke dalam salah satu buronan yang paling dicari di LA. Bahkan muncul di Fox News, dan akhirnya tertangkap, menghabiskan 3 bulan di California Institution for Men pada usia 18 tahun. Dan pengalaman penjara ini menjadi titik balik yang memperburuk siklus kecanduannya, tapi juga memperkuat tekadnya untuk menyalurkan kemarahan ke dalam musik, yang akhirnya membawanya bertemu Brad Epic Mazur dan membentuk Crazy Town pada tahun 1995. Originally, I was an MC in Los Angeles, and I was making more of a, straight up hip hop type thing, and I hooked up with Epic through some mutual friends like the Black Eyed Peas. Oh yeah. And Epic hooked up, and Epic heard
my style and was definitely into it, so me and him started making tracks. Bersama Mazur, awalnya mereka menggunakan nama The Brainstorm Sluggers, yang kemudian berevolusi menjadi Crazy Town, menggabungkan new metal, hip hop, dan punk yang mencerminkan jiwa pemberontak ala Los Angeles. Band ini dengan Seth sebagai vokalis utama yang karismatik menarik perhatian dengan gaya liar dan lirik yang mentah. Pada tahun 1999, mereka menandatangani kontrak dengan Columbia Records dan merilis album debut, The Gift of Game. Walaupun pada awalnya album ini kurang menarik perhatian, tapi single Butterfly yang dirilis di tahun 2000 dengan sampling yang diambil dari lagu Red Hot Chili Peppers meledak di Billboard Hot 100, mencapai posisi nomor 1 dan terjual lebih dari 1,5 juta kopi di seluruh dunia. I remember I called Epic. I was like, "Yo, Epic, I'm gonna do a song about my girl," and he's like, "Are you kidding me?" I was like, "No, dude, we're gonna do this shit." I just wrote, it was like a little piece of poetry I wrote to my girl. It needs to sound like Under the Bridge. Dan kesuksesan ini membawa Crazy Town ke panggung internasional, termasuk tur Ozzfest pada tahun 2000, di mana Seth dengan persona shifty yang penuh tato dan energi menjadi ikon nu metal era awal 2000-an. Namun, di balik gemerlap panggung, kecanduan Seth yang sudah mengakar sejak remaja mulai menggerogoti fondasi band. Seperti yang diakuinya dalam sebuah wawancara pada tahun 2001 dengan Rolling Stone, perjuangan dengan narkoba rekreasional, mulai dari meth, kokain, hingga obat-obatan yang lebih berbahaya, sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sebelum Butterfly meledak. Ketenaran mendadak justru memperburuknya. Manajer band Howie Haberman kemudian mengungkapkan bahwa kesuksesan cepat Crazy Town membuat Seth kesulitan mengelola kecanduannya, dan kami semua gagal membantunya secara efektif, katanya. Dan insiden selama Ozzfest menjadi contoh nyata. Seth yang dikabarkan bermasalah dengan pacarnya mabuk berat, melempar kursi ke jendela hotel dan berujung ditangkap polisi, dan akhirnya band dikeluarkan dari tour. Singkatnya, album kedua yang berjudul Dark Horse yang dirilis pada tahun 2002 juga gagal total. Hanya terjual sebanyak 15.000 kopi di minggu pertama. Dan konflik internal yang dipicu oleh kecanduan Seth, termasuk relapse berulang dan ketegangan dengan anggota lain, membuat Crazy Town bubar pada tahun 2003. Di tengah kehancuran band, kehidupan pribadi Shifty semakin turbulen. Dia menikah dengan Melissa Clark pada tahun 2002, tapi pernikahan itu berakhir pada tahun 2011 karena perbedaan yang tak terpecahkan. Dengan kelahiran putra pertamanya yang bernama Hello pada tahun 2006, yang sempat jadi cahaya harapan. Namun kecanduan terus menghantui. Pada tahun 2004, dia merilis album solo Happy Love Sick. Tapi proyek ini tenggelam di tengah masalah pribadi. Reformasi Crazy Town pada tahun 2007 membawa harapan baru dengan tour dan album The Brainstorm Sluggers yang dirilis pada tahun 2015. Tapi Shifty kembali relapse. Puncaknya adalah penampilan di reality show VH1 Celebrity Rehab pada musim pertama di tahun 2008 untuk kecanduan kokain, di mana dia juga terbuka soal perjuangannya. Tapi sayangnya dia relapse dengan cepat dan membuatnya kembali di musim kedua dan di spin-off Sober House yang berlangsung dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Kematian sahabatnya, DJ EM karena overdosis pada tahun 2009 jadi pukulan telak yang mendorong Shifty untuk berjuang lebih keras, walaupun sering terjatuh lagi. Penangkapan berulang, seperti berkendara pada saat mabuk pada tahun 2011, ancaman kekerasan dan kepemilikan kokain pada tahun 2012, dengan hukuman 3 tahun masa percobaan, dan lagi-lagi berkendara dalam keadaan mabuk pada tahun 2022 saat pacaran dengan Soleil Moon Frye, dan secara nggak langsung menunjukkan betapa kecanduan ini merusak hubungan dan karirnya. Dengan 2 anak lagi dari hubungannya selanjutnya, jadi motivasi Shifty untuk sembuh, layaknya jangkar yang menahannya, tapi juga membuat drama karena hubungan buruk dengan ibu-ibu mereka. Walaupun begitu, Shifty terus berjuang. Tapi lagi-lagi tur sering kacau karena dia sering absen atau nggak stabil. Walaupun terus mencoba berjalan dengan Crazy Town, tapi pada tahun 2017 dinamika band ini berubah drastis ketika Brad Epic Mazur memutuskan untuk keluar dari band. Epic yang jadi otak di balik sound khas Crazy Town merasa sulit melanjutkan karena perbedaan visi dan ketidakstabilan Shifty akibat kecanduan yang terus berulang. Kepergian Epic meninggalkan lubang besar, tapi Shifty bertekad melanjutkan Crazy Town dengan anggota baru.
What's up? We are Crazy Town X. Dengan nama Crazy Town X, band ini terus melakukan tour walaupun secara sporadis. Merilis single seperti Fly Away pada tahun 2020 dan Shifty berusaha dengan keras buat menjaga semangat band lewat penampilan solo dan kolaborasi kecil. Namun, tanpa epic, chemistry band gak sama lagi, ditambah kecanduan Shifty yang semakin membuat kacau. Pada tahun 2022, dia kembali ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk saat pacaran dengan seorang artis yang bernama Soleil Moon Frye. Walaupun sering berbicara soal bangkit dari kegagalan dan musik sebagai terapi, tapi tur Crazy Town X sering bermasalah justru karena kegagalannya untuk bangkit dan stabil. Walaupun di sisi lain, Shifty terus memperjuangkan Crazy Town X, menunjukkan semangat pantang menyerah, walaupun kecanduannya terus menyeretnya ke bawah. The last I heard about Seth, he had been bouncing from house to house, and then he had been living in a tent in MacArthur Park. My wife, Jennifer, was in Los Angeles last week and actually received a phone call that Seth was, they had kind of located where he was. I was waiting for her to come back from LA to Florida so I could hop on a plane and get out there and try to locate him and help him again. But again, you know, Seth could help anybody, love anybody, but he had a hard time loving himself. But the thing about Seth was he would be more willing to help somebody else get into treatment, get into a sober living than help himself. I ran into Seth at the gas station a little over a year ago, and we just sat there and had a half-hour conversation, laughing, chopping it up. But Seth was more worried about making sure the homeless person had some food. And he went into the gas station and bought some food for that person. Seth had a heart of gold. This guy would spend more time doing fundraisers for nonprofits, for sober livings, treatment centers, performing. He would do anything to help somebody else. But unfortunately, he couldn't help himself with his own demon. Dan akhirnya, pada tanggal 24 Juni tahun 2024, Seth Brooke Binzer mengakhiri perjuangannya. Shifty ditemukan meninggal di rumahnya di Los Angeles di usia 49 tahun. Laporan resmi koroner menyatakan dia meninggal karena overdosis tidak sengaja dari campuran fentanyl, kokain, dan metamfetamin. Kecanduan yang dilawannya sejak remaja akhirnya merenggut nyawanya, meninggalkan 3 anak, Hello, Gage, dan Phoenix, serta warisan musik lewat Butterfly dan Crazy Town. Sekian dulu video kali ini, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pada nonton. Saya Al pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.